Shalom anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu kelima di hari yang pertama. Sangat senang sekali ya anak-anak, tetap antusias, tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Miss Julian berikan jempol buat anak-anak semua, hebat. Sebelum kita belajar pada jam kedua pembelajaran tematik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah memasuki minggu yang kelima pembelajaran di rumah. Kiranya Tuhan terus memberikan anak-anak kelas 4 sukacita, semangat, gairah untuk mengerjakan maupun belajar. Biarlah apa yang mereka pelajari mereka dapat mengingatnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, setelah masuk tema 3 ini, lebih umumnya atau secara khusus kita belajar tentang keberagaman atau kerjasama dalam keberagaman. Ya, bersyukur ya kita sudah akan mengakhiri subtema 3, tentunya tematik 1, dan di hari Selasa kita akan masuk dalam pembelajaran tematik 2. Anak-anak hebat ya semuanya, tekun untuk mengikuti pembelajaran pada tematik 1. Untuk pembelajaran ke-6 pada subtema 3 masih tentang hal yang sama, yaitu belajar untuk menghargai keberagaman atau kerjasama dalam keberagaman. Coba anak-anak memperhatikan di halaman 100, di situ tentang pembelajaran 6. Bagaimana sih caranya supaya kita menghargai keberagaman? Yang pertama, kita bersyukur menerima keberagaman yang ada. Yang kedua, kita memelihara atau melestarikan keberagaman yang ada. Yang ketiga, kita menghargai pendapat orang lain atau kita belajar untuk mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku yang lain. Yang kelima, tidak meremehkan. Dan yang terakhir, menghormati suku, agama, budaya, sosial, dan perekonomian. Berarti hebat ya, luar biasa, Indonesia begitu kaya dengan keanekaragaman. Nah, anak-anak, yuk kita kerja bersama-sama ya. Nanti Miss Julian sampaikan dan anak-anak juga dapat mengisinya langsung di Ayo Bercerita di halaman 100. Di halaman 100, di situ bagaimana sih bentuk keberagaman agama, bagaimana cara kita menghargai. Cara kita menghargai, yang pertama, menghargai pada saat teman-teman kita yang berbeda agama beribadah. Jadi menghargai dalam bentuk ibadah. Dan yang kedua, kita bisa silaturahmi atau bisa datang berkunjung pada saat mereka merayakan hari raya mereka. Jadi itu dua cara kita menghargai. Yang pertama, menghargai pada saat mereka beribadah, dan yang kedua, kita bisa berkunjung atau bersilaturahmi pada saat mereka merayakan hari raya mereka. Dan yang kedua, suku bangsa. Bagaimana secara kita menghargai? Yang pertama, tidak merasa suku kita lebih baik dari suku yang lain. Dan yang kedua, kita bersyukur untuk setiap keberagaman yang ada. Jadi itu adalah dua keberagaman dan cara kita menghargainya. Yuk anak-anak, silahkan mengisi pada kolom yang ada. Nah, kita tadi sudah belajar untuk mengenal keberagaman dan bagaimana supaya kita dapat melestarikan keberagaman tersebut dengan 6 hal yang tadi Miss Julian sudah sampaikan. Kita tengok sebentar di halaman 101. Di situ ada permainan egrang. Ini merupakan salah satu permainan tradisional yang masih juga dimainkan atau masih banyak daerah-daerah yang masih mempraktekkan permainan ini. Pada bacaan tersebut kita akan melihat
gagasan pokok dari paragraf tersebut. Gagasan pokoknya adalah ini, anak-anak bisa melihat ya. Ini yang Miss Julian temukan gagasan pokoknya. Anak-anak bisa menuliskan di bukunya. Ingat, gagasan pokok biasanya ada di awal kalimat atau di awal paragraf maupun bisa di akhir paragraf. Dan yang berikutnya adalah gagasan pendukungnya. Ini adalah gagasan pendukungnya. Anak-anak bisa langsung menuliskan di dalam tabel tersebut. Oke? Jadi ini membantu anak-anak supaya kita bekerja sama, memperhatikan bersama-sama. Untuk tugasnya di halaman 103, ayo menulis. Di situ sudah ada tema yang ditentukan. Temanya adalah permainan kelereng. Sudah ada tema besar yang anak-anak lihat, sudah ada tema ya. Jadi ada 5 kolom ini, sudah ada tema di dalamnya. Kemudian sebelum anak-anak menuliskan karangan tersebut, anak-anak boleh menuliskan peta pikiran. Peta pikiran itu apa? Itu adalah garis besar atau poin-poin yang ada pada tema tersebut. Misalnya, contoh tema yang Miss Julian berikan adalah keindahan alam. Dan inilah peta pikiran yang Miss Julian buat sebagai contoh untuk anak-anak mengerjakan. Ayo menulis di halaman 103. Ingat, tetap semangat untuk mengerjakannya. Dan sebagai evaluasinya, ini bisa juga dikirimkan sampai dengan hari Selasa. Jadi Miss kasih kesempatan jika anak-anak kesulitan untuk mengerjakan evaluasi di subtema 3, Miss kasih kesempatan sampai dengan hari Selasa. Boleh anak-anak bisa mengirimkannya. Tapi untuk tugas ayo menulis dikerjakan dan hari ini juga dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.